Haleluya. Shalom saudaraku. Shalom. Kita bersyukur malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di dalam worship night. Walaupun dalam keadaan yang tidak baik hari ini, tapi kita tahu ketika kita menyembah, ketika kita memuji Tuhan, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, maka kita akan menemukan damai sejahtera. Amin. Ketika kita memuliakan namanya, kita akan menemukan kemenangan-kemenangan di dalam hadirat Tuhan. Amin. Dan karena itu saudaraku, mari kita siapkan hati kita siapkan roh kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan dan memuji Dia, memuliakan nama Tuhan yang di atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita menyembah Dia dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau selalu ada di dalam segala peristiwa kehidupan kami ya Tuhan. Sebab itu kami mau datang mendekat kepadamu dan menemukan pertolongan kami pada waktunya di hadirat Tuhan, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau hadir dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur, kami memuja Engkau, kami mendekat hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Ketika kami memuji, menyembah Engkau, biar Engkau hadir sebab kami masuk dalam hadirat-Mu. Amin. Dan menyembah Engkau ya Tuhan yang maha besar dan maha ajaib. Haleluya. 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 Amin. Ku masuk ke hadirat-Mu, amin, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini.
kemuliaanku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku menyembah, Ku sembah Kau dalam bait-Mu. ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kekudusan-Mu ya Tuhan. Sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Oh haleluya. Oh, kami menyembah-Mu. sembah Kau dalam kudus bait-Mu. Hadirat-Mu ya Tuhan, kami tersungkur di hadapan-Mu, mengagumi Engkau. Haleluya. Engkaulah yang disembah, Engkau yang dimuliakan, Kau ditinggikan, diagungkan, terpujilah, Syukur ya Tuhan. Haleluya. Kau yang terbaik, Kau Allah yang besar, Allah yang Haleluya. Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Ya Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih
Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Amin Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya tempat kami berharap. Yes. Satu-satunya tempat di mana kami dapat mempercayakan seluruh hidup kami, Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan, benteng kami yang teguh. Engkaulah Tuhan tempat keselamatan kami. Dan kepadamu-lah Tuhan kami percaya. Kami bersyukur ya Tuhan, Terima kasih. Engkau telah menjadi satu-satunya penyelamat dalam kehidupan kami. Amin Tuhan Yesus. Dan tidak pernah ada yang lain ya Tuhan yang sama seperti Engkau. Allah yang ajaib, Oh Yesus. Tuhan yang terlibat dalam kehidupan Ya kami. Tuhan. Tidak pernah Tuhan ada yang sama seperti Engkau. Benar Tuhan. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Ya Ya Tuhan.
Saya teringat ada sebuah cerita tentang seorang anak yang diberikan sebuah layang-layang oleh ayahnya. Ayahnya memang seorang pembuat layang-layang yang pandai, bahkan yang paling pandai di dusun itu. Dan si anak kemudian diberi sebuah layang-layang yang sangat baik, yang dirancangkan oleh ayahnya sebagai layang-layang yang paling bagus, paling baik, dan itu diberikan kepada anaknya. Dan tentu saja anaknya sangat senang, sangat menyayangi layang-layang ini. Satu kali dia kemudian menerbangkan layang-layangnya di sebuah lapangan yang luas. Angin bertiup dan layang-layangnya pun terbang tinggi. Dan ketika dia sedang menikmati layang-layang yang sedang terbang, meliak-liuk di atas di udara yang begitu menyenangkan anak ini. Dan tidak disadari ada seorang anak yang culas, yang kemudian menyambar layang-layang dari anak ini. Sehingga layang-layang anak ini terputus benangnya. Dan kemudian layang-layang ini terbang, tertiup angin entah kemana. Melihat layang-layangnya terbang, akan segera menghilang entah kemana. Si anak ini menangis dan menjerit karena dia begitu menyayangi layang-layang ini. Dia mengejar layang-layang ini sambil menangis, sambil dia berteriak-teriak, seakan-akan dia sedang memanggil layang-layangnya. Dan dia tidak mengenal lelah, dia kejar layang-layangnya kemanapun layang-layang itu ditiup angin. Sampai kemudian ketika layang-layang itu mulai turun lebih rendah lagi, si anak ini dengan lebih bersemangat berlari mengejar layang-layang itu. Sampai kemudian layang-layang itu memang terjatuh ke atas tanah. Dan si anak ini melihat dari jauh, dia pun lari mengejar layang-layangnya untuk mengambil layang-layangnya kembali. Tetapi saudaraku, layang-layang ini ternyata terjatuh di sebuah rel kereta api. Dan si anak ini ketika dia menyadari itu, dia segera cepat berlari untuk mengambil layang-layangnya kembali. Dia tahu ini adalah waktunya untuk kereta api segera lewat di tempat itu. Dan dia harus segera mengambil layang-layang itu. Dia berlari begitu cepat, semakin mendekat kepada layang-layang itu. Tetapi kemudian dia bisa melihat ada sebuah kereta api yang mendekat. Dan si anak ini kemudian berlari lebih cepat untuk mengambil dan menyelamatkan layang-layangnya. Semakin dekat dia lari, semakin dekat kereta api pun berlari untuk menggilas layang-layang itu. Dan si anak ini kemudian ketika dia sudah dekat sekali, dia segera mengambil layang-layang itu dan dilemparkannya jauh-jauh. Sementara kereta api pun lewat di situ dan anak ini terpental. Dan layang-layang ini kemudian terjatuh tanpa dia mengerti bahwa dia diselamatkan oleh tuannya. Dia tidak tahu sama sekali. Saudaraku, mungkin saja kita berpikir bahwa anak ini keterlaluan. Bukankah dia bisa datang kepada ayahnya dan dia minta, "Papa, layang-layang itu sudah hancur, sudah rusak. Sudah tidak bisa lagi terbang. Buatkan aku sebuah layang-layang yang lebih baik. Buatkan aku sebuah layang-layang yang mampu terbang lebih tinggi." Kenapa anak ini tidak datang kepada ayahnya dan kemudian minta layang-layang ini dibuat kembali, daripada dia harus mengorbankan dirinya dan menyelamatkan layang-layang itu? Bukankah dia bisa minta kepada ayahnya untuk membuat sebuah layang-layang yang baru? Bahkan saudaraku, mungkin kita berpikir anak ini bodoh. Bukankah ada hal yang lebih baik daripada menyelamatkan layang-layang itu? Saudaraku, tetapi itulah yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Kita yang sudah berdosa, kita yang sudah rusak. Mengapa Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita? Bahkan ketika dia harus memberikan dirinya, nyawanya, hidupnya,
hancur. Tetapi Dia ternyata rela untuk menyelamatkan kita, walaupun untuk itu Dia harus hancur. Dan setelah kita diselamatkannya, kita pun diangkatnya menjadi anak. Kita dirubahnya menjadi satu pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Dan satu saat nanti kita akan menjadi sama seperti Dia. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, sangat baik, dan teramat baik. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya.
Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar. Amin, amin. Tiada duanya. Amin. Engkau telah memberi jawaban untuk segala masalah hidup kami ya Tuhan. Baik dosa-dosa kami Engkau selesaikan, sehingga kami menjadi milik Tuhan. Dan kami tahu Bapa, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, selalu ada kemenangan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu Bapa, kami menyerahkan segala masalah kami, kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Amin Tuhan. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Ya Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku ya Tuhan. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu. Amin. Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau menolong kami, Engkau mengangkat kami, dan Engkau menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Amin Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Bila Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu kepada kami saat ini ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, isi hati-Mu lah yang disampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini, sehingga kami mendengar suara-Mu, sehingga kami mendengar isi hati-Mu buat kami ya Tuhan. Mari Bapa, berfirman-Lah Tuhan. Kami siapkan hati kami, dan Engkau Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu dimanapun kami berada. Dan berfirman-Lah Tuhan, kami mendengar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom saudara sekalian, saya percaya kita mengalami hadirat Tuhan di tengah worship night pada hari ini. Saya yakin di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, kita harus menjaga stamina rohani, memiliki kesehatan rohani, dan itu terjadi ketika kita hidup dalam doa, pujian, penyembahan, dan biarlah selalu kita intim dengan Tuhan. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Akulah Pintu. Dalam Injil Yohanes ada 7 perkataan Yesus tentang siapa dirinya. Dan dalam Yohanes 10 ayat 9 dan 10, firman Tuhan berkata, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, dalam ayat ini Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pintu karena dia adalah pintu keselamatan. Melalui pintu orang yang di luar bisa masuk ke dalam. Kalau di luar itu suasananya dingin, orang di luar kelaparan, tidak ada kehangatan. Ketika dia masuk alias percaya kepada Yesus, dia diterima dengan hangat. Ada makanan rohani, penyediaan ilahi yang tersedia. Saudara, karena Yesus adalah pintu, ketika engkau masuk melalui pintu itu, engkau tidak akan ditolak, tapi engkau akan diterima. Ingatkah saudara akan anak yang hilang, yang lari dari rumah bapaknya? Ketika dia kembali kepada bapaknya, mendekat pintu rumahnya, Bapa membuka pintu hatinya untuk menyambut anak ini, bahkan membuat pesta merayakan kedatangan anak itu kembali. Saudara, ada persekutuan kasih ketika orang datang dengan pertobatan kepada Yesus. Itu artinya kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka engkau akan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Itulah siasat iblis yang berusaha untuk membawa saudara di dalam penghukuman ke api neraka. Dan juga banyak ajaran-ajaran sesat yang pemikiran utamanya berasal dari si jahat, saudara, yang mau menyelewengkan kita sehingga kita tidak masuk melalui satu-satunya pintu keselamatan, yaitu Yesus. Karena itu, jangan sampai imanmu goyah, karena ingatlah hanya melalui pintu keselamatan Yesus ada kehidupan kekal sampai selamanya. Tetapi Alkitab juga berkata, kalau engkau masuk melalui pintu, engkau akan menemukan padang rumput hijau. Artinya, bukan hanya mendapatkan keselamatan, di dalam Kristus kita juga mendapatkan kelimpahan. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya kalau kita mengutamakan Tuhan, kebutuhan sandang, pangan, papan, kebutuhan yang lain, Tuhan akan berikan sebagai bonus dalam hidup kita. Ada kecukupan, bahkan kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Filipi 4:19 Alkitab berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tahukah saudara, Tuhan adalah penyedia yang terbesar dalam kehidupan kita. Dan segala keperluan, kebutuhan kita Tuhan siapkan. Ya, kalau saudara serakah, ya tentu Tuhan tidak akan ikuti semua keinginanmu. Tapi seperti seorang anak yang membutuhkan sesuatu yang primer, yang penting dalam hidupnya, Bapa surgawi yang baik pasti akan menyediakan sehingga kita tidak perlu khawatir di dalam hidup ini. Nah, sadarilah kita adalah anak-anak Tuhan. Bapa kita Bapa yang kaya. Jangan doanya, lagunya, biar saya miskin di sini, di bumi, asal kaya di sorga. Karena di bumi pun Tuhan menyediakan padang rumput hijau bagi orang yang percaya. Nah, kita harus tahu apa yang Tuhan siapkan itu. Nah, saya pernah dengar cerita, saudara, ada orang yang tinggal di pelosok Sulawesi Utara ya. Lalu ada 2 orang anaknya udah sukses, satu tinggal di Jakarta, satu tinggal di Bandung. Lalu mereka mengirimkan tiket pesawat Garuda supaya orang tuanya datang ke Jakarta naik pesawat. Nah, orang tuanya naik pesawat, saudara. Tapi waktu di pesawat ditawarin makanan, dia menolak. Karena dia pikir, waduh, saya nggak punya duit nih. Tiket memang ada, tapi anak nggak kirim uang untuk saya beli makanan, minuman.
Jadi dia waktu ditawari pura-pura bilang, enggak, saya enggak lapar. Udah, buat orang lain saja. Saudara, begitu sampai di Jakarta, anaknya tanya, gimana Pak, seneng naik pesawat? Seneng sih, seneng, cuma lapar. Loh, emang nggak dikasih makan di atas? Nggak dikasih, kan memang ada yang nawarin, tapi kan mesti bayar. Loh Pak, kalau naik pesawat makanannya gratis. Aduh, kalau tahu gitu, Papa ambil katanya. Ya udah, lain kali aja. Setelah seminggu di Jakarta, maka anak yang pertama ini mengantarkan ke stasiun Gambir di Jakarta untuk naik kereta api Parahyangan ke Bandung. Saudara, ketika di kereta api ditawari makanan, ada nasi goreng, ada yang lain minuman. Wah, dia pesen banyak sekali sampai yang jaganya bingung, Pak, bener nih segini pesenannya? Iya, karena dia pikir gratis, saudara. Menjelang mau ke Bandung, ditagih. Waduh, dia bingung, saudara. Untung anaknya udah nitipin uang kepada dia. Dia pikir, waduh, rupanya orang di Pulau Jawa nipu saya nih. Padahal bukan nipu, dia tidak tahu apa yang merupakan jatahnya dia tidak ambil, apa yang bukan jatahnya di kereta api, dia ambil. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus ngerti, Tuhan itu menyediakan jatah untuk kita bisa nikmati. Kalau sesuatu yang haram, ya misalnya hasil korupsi atau sesuatu yang negatif gitulah, ya jangan diambil dong. Tapi kalau itu adalah berkat yang berasal dari Tuhan, nikmati. Karena ada padang rumput hijau yang Tuhan mau berikan. Kamu akan menerima hidup yang berkelimpahan. Tapi jangan salah loh saudara. Hidup limpah itu jangan hanya diukur secara materi. Sebab apa? Walaupun uang kita terbatas, kalau ada damai, sukacita, keluarga rukun, semuanya mengenal Tuhan, itu berkat yang luar biasa. Limpah itu bukan punya rumah 5, mobil 10. Limpah itu berarti merasa cukup dengan berkat Tuhan dan bisa memberi untuk orang lain. Hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Itulah kelimpahan hidup yang Tuhan mau berikan kepada kita. Karena itu, mari sungguh-sungguh jadikan Yesus sebagai segala-galanya di dalam kehidupan kita. Dia adalah pintu keselamatan yang akan memberikan hidup kekal bagi kita. Tapi dia juga adalah pintu kelimpahan. Kelimpahan secara rohaniah, di mana hidup kita tidak serakah, hidup bagi diri sendiri, tapi jadi berkat bagi orang lain. Dan pertama tentu penyediaan Tuhan akan dialirkan kepada kita dan disalurkan kepada orang lain. Siapa di antara saudara yang malam ini atau hari ini yang kau sedang mengalami pergumulan berat, ada doa yang perlu saudara naikkan kepada Tuhan dan engkau sungguh mengharapkan jawaban dari Tuhan. Ada kebutuhan tertentu yang saudara bisa katakan ini bukan kemewahan Tuhan, tapi ini kebutuhan. Saya mau berdoa, saya percaya kalau engkau beriman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kalau kami melihat semua pintu tertutup, engkau berkata, aku adalah pintu. Selalu ada pintu terbuka, pintu berkat, pintu kesempatan, pintu mujizat, pintu kesembuhan. Karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang ada beban, penyakit, persoalan, atau apapun dalam nama Yesus. Biar kemenangan Tuhan berikan. Engkau yang memberikan keselamatan, Engkau juga memberikan kelimpahan. Sehingga hidup kami penuh ucapan syukur dan bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kami. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang sudah kita dengar. Yesus adalah pintu keselamatan. Amin. Dan Yesus juga adalah pintu berkat buat kita. Sehingga kita berada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam segala keadaan. Haleluya. Saudaraku, sebelum kita mengakhiri worship night pada malam hari ini, kita mau nyanyikan satu lagu dan kemudian kita akan berdoa. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi
siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, hanya Engkau melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Oh Yesus, sungguh hanya Engkaulah Tuhan, tempat satu-satunya pengharapan kami, di mana kami dapat mempercayakan penuh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. amin. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dibawa Tuhan melihat segala kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, Sungguh kami bersyukur, ya Tuhan, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Bapa, malam hari ini kami bersehati Tuhan, bersepakat Tuhan, menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami memerlukan Engkau. Kami perlu tangan-Mu yang kuat dan berkasa Tuhan, menopang bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu. Nyatakanlah pekerjaan yang dahsyat bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan, pulihkan ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap sektor Tuhan di bangsa kami Tuhan. Dalam hal perekonomian, kesehatan Tuhan, pendidikan, pariwisata, politik dan semuanya Tuhan. amin. Ya Tuhan, kami percaya amin. Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan, dan kami akan melihat ya Tuhan perbuatan yang besar Kau nyatakan atas bangsa kami. Mari Tuhan, Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu, tambah-tambahkan anugerah-Mu ya Tuhan bagi pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, menteri-menterinya dan segenap stafnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan setiap keputusan yang diambil Tuhan, itu adalah keputusan yang berasal daripada-Mu, adalah keputusan yang berasal dari hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Indonesia menjadi negara yang sejahtera. Indonesia menjadi negara yang kuat ya Tuhan. Indonesia menjadi negara yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kerjakan terus ya Tuhan kasih karunia-Mu atas bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, khusus untuk situasi pandemi COVID-19 Omikron ini Tuhan, yang saat ini sedang bergejolak di negara kami. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Lalukanlah ya Tuhan dari negeri kami Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan segala situasi ini tidak membuat bangsa kami terpuruk ya Tuhan. Benar Tuhan. Tapi biarlah Tuhan bangsa kami boleh bersatu ya Tuhan, dan kami melalui masa-masa ini bersama dengan Tuhan. Amin. Engkaulah Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi tempat pengharapan kami ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menopang setiap bangsa, setiap rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang yang mengasihi Engkau. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun Tuhan Engkau mempercayakan kami ya Tuhan. Engkau Tuhan mengetahui setiap situasi kami ya Tuhan.
Kalau ada di antara kami Tuhan yang sedang mengalami jalan buntu, kalau ada di antara kami Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, kalau ada di antara kami Tuhan yang sedang mengalami kekecewaan, sedang mengalami kehilangan, Tuhan Engkau mengetahui setiap keberadaan kami. Tuhan, Engkaulah satu-satunya tempat keselamatan kami. Engkaulah Tuhan yang menjadi penolong kami. Tuhan, mari Engkau mendengar Tuhan setiap seru doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan ketika kami berseru, ketika kami berdoa mencari Engkau Tuhan, pertolongan-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melalui setiap masalah dan pergumulan, iman kami diteguhkan, pengharapan kami diteguhkan ya Tuhan. Engkaulah Tuhan tempat yang kami percaya satu-satunya, dan segala keadaan tidak akan membuat iman kami goyah, tidak akan membuat pengharapan kami hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau akan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Engkau dipermuliakan. Amin. Engkau ditinggikan. Haleluya. Kami menutup ibadah worship night kami malam hari ini Tuhan. Kami menerima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, ya Tuhan, kemenangan, penyertaan bersama dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.